Hai semuanya, masih bareng gue Rizwan Zone. Dan di video ini gue akan bahas mengenai smartphone terbaru dari Xiaomi ya, yang punya slogan jawarannya baterai gede, yaitu Redmi 9T. Redmi 90. Ini sepertinya versi globalnya ya, karena belum ada tulisan resminya. Gak apa-apa, tapi sama aja harusnya ya. Dan seperti biasa ya, di videonya Rizwan Zone ini akan bahas beberapa hal. Yang pertama kita bakal cek slot SIM card-nya, kemudian kita bakal tes fingerprint-nya, kemudian kita bakal tes face unlock-nya juga. Kita tes Antutu, Geekbench, sensor box, cek kualitas Netflix, tes speaker, tes gamingnya, dan kita akan bahas baterainya. Oke, langsung aja mari kita unboxing terlebih dahulu. Let's go! Di kotak penjualannya, pertama tentu kita dapat buku panduan dan kartu garansi yang sangat amat jarang banget kita baca. Kemudian ada HP-nya ya, yang berwarna carbon grey. Ini adalah kabel USB Type-C, kemudian ini ada adapter charger 22,5 watt, mantap banget ya dikasih 22,5 watt, padahal HP ini tuh juga sudah support dengan 18 watt. Kita juga dapat jelly case-nya, kemudian pastinya kita dapat SIM ejector. Nih, pertama kali gue pegang HP ini, jujur gue salut banget sama body HP ini. Padahal punya baterai 6000 mAh, tapi bodinya nggak berasa tebal. Kayaknya gara-gara agak melengkung gitu bagian kiri kanannya. Jadi pas tangan gua megang, kok nggak berasa bulky gitu. Intinya sih untuk ukuran baterai, smartphone dengan baterai 6000 mAh menurut gua ini enteng, serius. Back covernya ini menggunakan material plastik dengan finishing yang gua suka ya, karena desain yang seperti ini tidak fingerprint magnet. Dan logo Redmi-nya ini tuh seperti di emboss, jadi berasa teksturnya gitu. Untuk desainnya terlihat seperti sinar cahaya yang berkumpul tepat di bump kameranya yang punya 4 buah kamera belakang dan LED flash. Sebelah kanannya ini ada tombol power ya, sekaligus tombol fingerprint yang responnya cepat. Jarang banget gua gagal buka kunci menggunakan fingerprintnya ini. Terus ada tombol volume yang cukup kliki, jadi berasa enak dipencet-pencetnya gitu. Di bagian atasnya ini ada lubang mikrofon, kemudian port jack audio, dan ini sepertinya lubang speaker, dan ini adalah infrared blaster. Sebelah kirinya ini ada slot dedicated, 2 nano SIM dan micro SD dengan kapasitas sampai 512 GB. Di bagian bawahnya ada lubang mikrofon, kemudian ada port USB Type-C, dan lubang speaker. Berarti HP ini tuh dual speaker ya, mantap nih, HP-nya dual speaker. HP ini tuh masih punya FM radio, dengan menggunakan headphones kita bisa menikmati radio dengan sangat mudah. Nah, sekarang gunakan headphone teman-teman nih untuk mendengarkan bagaimana kualitas dual speakernya dari Redmi 9T ini. Nah, kemudian lanjut di bagian depannya, layarnya ini berukuran 6,53 inci dot drop display dengan resolusi Full HD dan menggunakan panel IPS dan sudah dilindungi dengan Corning Gorilla Glass 3. Ngomongin Netflix, layarnya ini bersertifikat Wi-Fi L1 yang artinya bisa menampilkan konten di kualitas high definition ketika streaming di Netflix. Overall, selama gua nonton pakai HP ini, layarnya bisa menampilkan gambar dengan baik. Saturasinya pas, warnanya cukup vivid, dan detail gambar juga ditampilkan dengan baik. Untuk menjaga mata dari cahaya biru, layarnya juga sudah bersertifikat TUV Rainland. Nah, yang menariknya nih, kita bisa memilih mode sesuai kebutuhan. Ada Sunlight Mode, ini biasanya gue gunakan untuk di bawah terik matahari ya. Kemudian ada Standard Mode, dan ada Reading Mode 2.0 untuk mode membaca. Untuk face unlock-nya, pas gue coba ini tuh berjalan dengan sangat baik dan cepat ya, asal di kondisi cahaya yang cukup. Tapi di kondisi seperti ini, karena kita sering memakai masker, gua saranin mending menggunakan fingerprint-nya saja, karena sudah responsif dan cepat. Nah, sekarang kita bakal bahas untuk kameranya. Tapi kalau misalnya untuk pembahasan lengkapnya, biasanya kan gua suka bikin video terpisah ya.
buktikan kesombongan kameranya Redmi 9T. Nah, itu paling nanti bakal gue buatin, insya Allah ya. Doain aja, semoga aja ini belum ditarik. Oke, untuk kamera belakangnya ini ada 4 buah kamera belakang ya. Dengan konfigurasi 48 megapiksel sebagai lensa utama, 8 megapiksel ultra wide angle, 2 megapiksel makro kamera, dan 2 megapikselnya lagi depth sensor untuk foto bokeh. Dan untuk kamera depannya 8 megapiksel dengan bukaan lensanya 2.0. Untuk perekaman videonya ini mentok di kualitas 1080 pixel di 30 frame per second, baik kamera depan ataupun kamera belakang. Nah, berikut adalah hasil kamera menggunakan Redmi 9T ini. Silahkan teman-teman tulis saja di kolom komentar ya, gimana menurut teman-teman kualitas dari kameranya ini. She wanna try something else in life. She wants a different view. She wanna move to a place downtown, be a part of the crew. And I'm standing up first in line, right, all in the aim. She don't wanna waste my time, no, never again. Touching up on my body, she's moving at me so fast. Until the morning coffee, I just wanna make it last. Up on my body, liking it like that. So just stay for me, I just wanna make it last. Yeah, I just can't get enough. I'm so hooked on your touch. Yeah, we should slow down, it's getting too much. If we wanna make it last, just wanna make it last. So at the end of the day, she's all in my space. Now I am the one that she's coming to. I don't want it no other way, not be replaced. I don't know what I'm on, but I'm loving it. Touching up on my body, she's moving at me so fast. Until the morning coffee, I just wanna make it last. Up on my body, liking it like that. So just stay for me, I just wanna make it last. Yeah, I just can't get enough. I'm so hooked on your touch. Yeah, we should slow down, it's getting too much. If we wanna make it last, just wanna make it last. She's still on my mind. Oke, ini adalah perekaman video menggunakan kamera depannya Redmi 9T ya, 1080 pixel di 30 frame per second. Oh, ini lagi di atas nih guys. Kita mau lihat gunung, boleh? Tuh. Mantap ya. Tuh. Nah, sekarang ini adalah kamera belakangnya Redmi 9T 1080 pixel di 30 frame per second. Kita lihat ya. Ini sejuk banget ya. Nih kalau di sini kok kelihatan patah-patah ya. Tapi nggak tahu nanti nih di komputer nih, teman-teman lihat nggak tahu ya. Coba sekarang kita tes untuk fokusnya. Oke. Lumayan cepet ya. Ini nggak mau diem. Nah, set. Fokusnya lumayan lah ya ini ya. Tuh. Oke. Kita jalan kaki dulu ke sini. Ini handheld ya, jalan kaki biasa ini. Nah, terakhir bagaimana untuk performa dan baterainya yang berkapasitas 6000 mAh. Untuk speknya, HP ini tuh dilengkapi dengan Qualcomm Snapdragon 662 dengan RAM-nya ini 6GB, ROM-nya ini 128GB, baterainya ini 6000 mAh, sudah support 18 watt fast charging, kemudian bisa reverse wire charging juga ya, jadi bisa dijadikan seperti power bank, dan sudah menggunakan Bluetooth 5.0. Untuk sensornya ini bisa kita lihat ya, terbilang lengkap. HP ini juga dilengkapi dengan sensor giroskop dan hardware ya, bukan virtual, ini hardware. Vendornya ini dari Voltafield. Jadi mendukung teman-teman yang suka gunakan giroskop ketika bermain PUBG Mobile. Sesuai dengan skor benchmarknya, pastinya HP ini sudah sangat cukup untuk memenuhi aktivitas kasual sehari-hari. Bermain sosial media, browsing-browsing, bermain game, bisa dijalankan dengan baik.
Dan pastinya bisa dalam durasi yang lama ya, berkat baterai gede yang dimiliki HP ini. Nah, sekarang mari kita coba bermain game PUBG ya. Game bisa berjalan dengan sangat lancar, layarnya juga responsif. Ya jarang banget ya ini terasa stutter, malah terhitung lancar ini. Intinya sih selama gue menggunakan HP ini untuk bermain game PUBG Mobile dengan tim deathmatch ya, game sangat berjalan dengan normal dan lancar. Enaknya punya HP dengan baterai 6000 mAh, kebutuhan entertainment atau bermain game di HP ini tuh bisa digunakan dalam durasi yang cukup lama. Sekarang gue coba tes ya secara sintetis nih menggunakan PC Mark. HP ini bisa bertahan sekitar 21 jaman lebih ya, 21 jam 37 menit. Dan kalau misalnya gue gunakan ya secara nyata, dalam kondisi nyata sesuai dengan aktivitas gue, seperti browsing-browsing, scrolling Instagram, kemudian chattingan, video call bareng anak gue, terus edit foto dikit-dikit ya pakai Lightroom, kemudian kadang-kadang bikin TikTok, edit dulu di InShoot gitu. Ya, standar kali ya. Bikin skrip juga, sekali foto-foto. Gue jarang banget main game. Dan itu bisa bertahan sekitar 2 harian lebih. Ini enak banget sih. Tapi balik lagi ya, itu untuk kondisi gue, untuk aktivitas gue. Kemudian untuk durasi pengecasannya, baterai 6000 mAh ini dengan charger 22,5 watt bisa terisi penuh dari kondisi 19% sampai 100% dalam waktu 2 jam 45 menit. Oke, baik kesimpulannya. Menurut gua, HP ini tuh HP yang komplit, bisa gue bilang ini komplit ya. Kenapa? Karena dia tuh layarnya udah Full HD, enak banget. Kemudian udah dual speaker juga, jadi kalau dipakai nonton enak banget. Baterainya gede 6000 mAh dan performanya juga sudah oke di kelasnya ya. Ini udah oke banget. Sebenarnya ini kalau misalnya ada NFC nih, ini bakalan lebih komplit sih. Tapi ya karena dijagoinnya baterai ya, intinya dengan baterai gede ya kita bisa menggunakan HP ini jauh lebih lama durasinya. Jadi lebih enak dipakai keluar rumah, dipakai nonton, live streaming, ini bakal lebih nyaman sih. Karena punya baterai yang gede jadi lebih awet. Oke, paling itu saja kali ya video kali ini. Semoga bermanfaat. Dan jangan lupa subscribe ya, karena nanti gue bakal bikin, insya Allah kita bakal bahas tuntas, kupas tuntas nih kameranya dari Redmi 9T ini. Buktikan kesombongan Redmi 9T. Nanti kita bahas ya, oke? Oke, itu saja video kali ini. Gue pamit dan bye. Sampai bertemu di video berikutnya.